رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له وتابعين له بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu muliakan Allah, kita bersyukur dan lagi-lagi kita bersyukur berada dalam sehat walafiat, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang diberikan ujian berat oleh Allah karena COVID-19 kiranya segera diangkat dan disembuhkan kembali. Bahkan baru dengar kemarin, saudara kita, salah satu peserta kita katanya juga terpapar. Ya Pak Jamal, ya Pak siapa itu? Pak Eka ya. Pak Eka, Ustaz. Iya. Mudah-mudahan kenal, walaupun dia hari Kamis itu balaghah ya. Di Bogor. Baik, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu an. Seseorang bernama Ubay putra Ka'ab radhiyallahu an, dia berkata, Situ ayatin qabla yaumil qiyamah. 6 ayat, 6 tanda ya, sebelum hari kiamat. Jadi dalam ayat yang lalu itu ada 12 informasi terkait dengan kiamat. Rupanya ada 2 kelompok itu. 6 pertama itu gejala sebelum kiamat. Tapi 6 kedua yaitu setelah kiamat. Bayanan nas fi aswaqihim. Ini sebentar ya. Bukan bayanna ini. Baina. Ya, zorof. Bainan nas fi aswaqihim, saat manusia berada dalam atau di pasar ya, pasar mereka. Disebut pasar, tapi maksudnya aktivitas. Tiba-tiba zahaba daw'us syamsi, hilang cahaya matahari. Hilang matahari ya gelap lah. Fabaina mahum kadzalik, saat mereka seperti itu, ya, idza waqa'atil jibal ala wajhil ardi, tiba-tiba gunung jatuh di permukaan bumi. Fataharrakat, maka bergerak bumi, goncang. Wadorobat, goncang. Wakhtalatat, ya campur aduk. Wafazi'atil jinnu ilal insi wal insu ilal jinni, maka kagetlah mulai dari jin sampai manusia, manusia sampai jin. Jin aja kaget. Fakhtalatatid dawabu wat tayru wal wuhush. Ikhtalatat campur aduk. Dawab binatang melata, wat tayr burung, wal wuhush binatang buas. Famaju ba'duhum fi ba'. Maju, bergolak. Dari kata mauj artinya gelombang. Satu sama lain bergelombang.
Paham maksudnya? Bergulung-gulung. Jin, manusia, binatang semua bergulung. Wa qala Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala. Ibnu Abbas berkata terkait firman-Nya iza syamsu kuwirat, apabila matahari kuwirat digulung, sampai firman-Nya wa izal jannatu uzlifat, yaitu izal jannatu uzlifat, apabila surga didekatkan. Isnata asyrata khislah, itu semuanya ada 12 kali disebut memberikan informasi 12 keadaan atau sifat. Sittatun fid dunya, 6 saat di dunia, wasittatun fil akhirah, dan 6 di akhirat setelah kehidupan dunia. Wasittah al-ula, 6 yang pertama. Nah, ini ada lagi. Bayannaha, kami jelaskan biqauli Ubay bin Ka'ab, dengan kata-kata Ubay bin Ka'ab. Wasittah al-ukhra, 6 sisanya, bil ayatit taliyah, pada ayat berikutnya. Liza, karena itu, zakarallahu ta'ala ma yahdusu ba'da idzin minal ba'si. Karena itu Allah menyebutkan setelahnya tentang kebangkitan. Faqala, maka Allah berfirman, wa idzan nufusu zuwijat. Nah, ini udah bagian akhirat nih, setelah kebangkitan. Apabila ruh itu dijodohkan, nah zuwijat, dipasangkan, yaitu ruh dengan badannya. Wa idzal mau'udatu su'ilat, bayi perempuan yang dipendam ditanya. Ai wa idza qurinatil arwah bi ajsadiha hinan nas'atil akhirah, yaitu maksudnya apabila ruh dipertemukan, kurinat, dengan jasadnya, hinan nas'ah al akhirah, ketika mulai akhirat. Wa idzal fatatul madfunah hayatan khaufal ar awil hajah. Apabila bayi perempuan yang dipendam dalam keadaan hidup tuh hayatan, khaufal ar, karena takut aib, awil hajah, atau hajah ya suatu alasan. Kama kana ba'du qabailil Arab, seperti dulu yang dilakukan oleh sementara kabilah Arab, yaf'alu fil jahiliyah, yaitu pada zaman jahiliyah, su'ilat, ditanya. Ditanya itu, bayi yang dulu dipendam, nanti pada hari kiamat ditanya. Ditanya itu litaubih qatiliha, untuk menunjukkan buruknya kelakuan si pembunuhnya. Awaidiha, atau yang memendamnya. Li'annaha qutilat bighairi dzambin fa'alathu, karena dia dibunuh tanpa dosa yang dia lakukan, seperti
tol Cikampek. Faqad kana ba'du ahlil jahiliyah, dulu bangsa jahiliyah yadusunaha fit turab. Yadusu dia pendam di tanah. Karahiyatal banat, karena tak suka dengan anak perempuan. Fayaumal qiyamati tus'alul mau'udah. Anak perempuan bayi yang dipendam itu nanti hari kiamat ditanya. Ala ayyi dzambin, atas dosa apa kutil tak engkau dibunuh. Itu menarik pelajaran balaghahnya. Bagaimana kita mengambil pelajaran dari cerita Allah bahwa tuh anak bayi perempuan yang dipendam hidup-hidup nanti ditanya. Nah, di sini disebutkan menginformasikan tentang buruknya perbuatan mereka memendam bayi perempuan yang tak berdosa. Itu buruk sekali. Betapapun yang disebut terkait dengan anak bayi perempuan yang dipendam tanpa dosa, tapi catatan pentingnya tanpa dosa. Siapapun yang membunuh tanpa dosa, ini masuk kategori ini. Apa itu? Buruk sekali. Apa tujuannya? Liyakuna dzalika tahdidan liqatiliha. Hal itu menjadi semacam ancaman bagi orang yang membunuhnya. Fa innahu idza su'ilal mazlum. Di mana letak ancamannya? Karena sesungguhnya apabila orang yang dizolimi itu ditanya, dalam ayat ini yang dizolimi adalah bayi yang dipendam tadi. Fama zonnuz zolimi idzan. Maka bagaimana Anda bisa membayangkan tentang psikologis orang yang berbuat zolimnya? Gitu. Bagus sekali. Sejatinya begitu, paham maksudnya. Ada orang membunuh. Dia di pengadilan nggak ngaku. Enggak, bukan saya. Terus dipanggil. Dihidupkan kembali yang terbunuh itu ke pengadilan. Itu. Cerita dia. Coba secara psikologis bayangkan. Dia bisa ngelak lagi. Itu. Dibayangkan kayak begitu agar dalam konteks membunuh menjadi pelajaran kuat bagi kita. Dulu di zaman Nabi Musa begitu, orang terbunuh. Agak ada yang ngaku. Akhirnya Allah kasih jalan keluar. Potong sapi nih. Ambil bagiannya. Lalu pukulkan pada orang yang sudah mati. Terus hidup. Habis hidup dia cerita. Itu mah di dunia. Kalau ini lagi cerita di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat, Allah luar biasa kuasa. Gak ada yang terlewatkan dalam catatannya. Slide berikutnya. Waqala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, wa idzal mau'udatu su'ilat sa'alat. Ya, kalau berikutnya sa'alat. Apabila yang dipendam itu ditanya, sa'alat.
Maka dia bertanya, si yang dipendam. Wal wa'du jarimatun uzma. Memendam wa'du adalah pelanggaran besar. Paham maksudnya ini kata Ibnu Abbas. Izal mau'udatu su'ilat sa'alat. Tuh. Paham itu? Apabila yang dipendam nanti ditanya, kenapa dibunuh? Kira-kira bisa jawab apa enggak? Tuh bayi yang dulu dipendam terus dihidupin lagi. Maka dia kembali akan bertanya, sa'alat. Gitu. Justru saya mau nanya, kenapa saya dibunuh? Nah, antara su'ilat dan sa'alat, maka menjadi sinkron seperti tadi dikatakan. Tujuan ayat ini adalah taubih, memburukkan, menjelekkan kelakuan orang yang membunuh. Umpamanya ada terjadi pembunuhan. Terus di kepolisian, Pak RT dipanggil. Kenapa itu di RT kamu sampai terjadi ada pembunuhan? Ya justru saya mau nanya, gitu kurang lebih, nggak tahu menau. Hadza su'al lil mau'udah li taubikhil fa'ilin. Pertanyaan yang dikemukakan oleh Allah kepada yang terbunuh, yang terpendam, li taubih, untuk menjelekkan. Jelekkan siapa? Al-fa'ilin. Apa maksudnya? Menjelekkan perbuatan si pelaku. Lil wa'di, yaitu memendam. Li'anna su'alaha, sebab bertanya kepadanya, yu'awwal ila su'alil fa'il. Itu ditujukan, ditakwil kepada bertanya kepada si pelaku. Namanya taubih. Paham maksudnya? Ayatnya berbunyi, idzal mau'udatu su'ilat, apabila yang dipendam itu ditanya. Maka takwilnya bukan yang dipendam, yang ditanya. Tetapi justru si pelaku. Tuh maksudnya tuh. Hadza su'al lil mau'udah lit taubikhil fa'ilin lil wa'di. Li'anna su'alaha yu'awwalu ila su'alil fa'ilin. Dikutip dari tafsir Al-Bahrul Mu'id. Akhrajal Imam Ahmad an Khansa ibnati Muawiyah as-Sarimiyah an ammiha. Imam Ahmad mengeluarkan hadis dari Khansa. Khansa itu putri Muawiyah as-Sarimiyah. Dia dari pamannya. Tuh, Imam Ahmad qala berkata, qultu ya Rasulullah, man fil jannah? Wahai Rasulullah, siapa nanti yang pada masuk surga? Qala Nabi fil jannah. Nabi di surga. Asyahid fil jannah. Mati syahid surga. Al-maulud fil jannah. Tuh yang mati saat dilahirkan surga. Wal mau'udatu fil jannah. Yang mati dipendam itu juga masuk surga. Selesai. Wa idzas syuhufu nusyirat. Apabila lembaran amal dibuka, nusyirat. Wa idzas sama kushitat. Apabila langit ya digulung. Ai idza uridat wa nusyirat lil hisabi sohaiful a'mal. Apabila lembaran-lembaran amal disodorkan,
dibuka untuk dihisab fi mauqifil hisab, pada waktu hisab. Fakullu insan yu'ti sahifatahu biyaminihi, bukan yu'ti, yu'to sahifatuhu biyaminihi au bishimalihi. Maka setiap orang diberikan sahifah, buku catatannya. Ada yang dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri. Wa idza tashaqqaqatis sama wa uzilat, apabila langit dibelah atau terbelah. Wa uzilat, dan dihilangkan. Falam yabqa laha wujud, maka tak ada lagi wujudnya. Slide berikutnya masih nyambung. Wa idzal jahimu su'irat, apabila jahanam dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, surga didekatkan. Ai wa idza uqidatin nar, apabila neraka dinyalakan, li'a'da'illah, buat musuh-musuh Allah, iqadan syadidan, dengan sangat, nyalanya dengan luar biasa. Qala ta'ala, waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia, wal hijarah, dan batu. Jadi bahan bakar neraka itu apa itu? Manusia, wal hijarah, dan batu. Paham maksudnya? Sampai itu. Sebelum masuk ke neraka, itu neraka udah nyala belum? Udah. Kalau bahan bakarnya manusia dipahami apa adanya, maka mana mungkin itu neraka nyala, bahan bakarnya aja belum masuk. Gitu. Oleh karena itu harus dipahami. Udah nyala neraka, diperlihatkan, terus dimasukin manusia. Pertama, itu neraka jadi tambah berkobar-kobar. Seolah-olah manusia itu ibarat bensin yang kita ceburin ke api. Coba bayangkan. Lalu apalagi isinya batu. Batunya bukan batu kali. Batunya berhala-berhala yang disembah. Nah, Allah gregetan. Yang dulu di dunia dijadiin Tuhan, tuh lihat tuh. Minta tolong silahkan. Sama berhala yang dulu kamu sembah. Tuh gregetan jadinya. Kesel. Nggak masuk akal. Kenapa ya? Aku yang ngasih hidup, ngasih segala kebutuhan hidup. Yang dijadiin Tuhan malah. Gitu kurang lebih. Wa idza qurribatil jannah, didekatkan surga. Wa udniyat, sama udniyat didekatkan. Li ahlihal muttaqin, kepada calon penghuninya yang bertakwa. Kama qala ta'ala wa uzlifatil jannah lil muttaqin ghaira ba'id. Ada ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Nah, surat Qaf. Didekatkan surga bagi orang yang bertakwa. Kayak apa dekatnya? Ghaira ba'id. Enggak jauh. Itu dekat. Dekat banget. Udah kebayang dekat. Nah, kita di dunia ini, usaha-usaha amal soleh kita adalah dalam rangka
memperdekat diri kepada surga. Si A sama si B dekatnya tuh surga nanti bisa jadi berbeda sesuai dengan amal. Ya betul tidak? Ada yang emang dekat sekali, ada yang setengah dekat, ada yang seperempat dekat, tergantung amal. Karena emang yang menentukan status seseorang nanti di hadapan Allah, maksudnya di hadapan balasannya. Di hadapan balasannya bagi orang mutakin adalah surga. Itu amat bergantung kepada amalannya. Nah, kita ini beraktivitas dalam rangka begitu. Mendekatkan kepada surga. Iya. Alimat nafsum ma'ahdorat. Ayat yang berbunyi alimat nafsum ma'ahdorat. Jawab iza. Merupakan jawab. Jadi kalau ayatnya berbunyi iza syamsu kuwirat. Alimat nafsum ma'ahdorat. Wa idzan nujumun kadarat. Alimat nafsum ma'ahdorat. Itu ada 12 tuh iza. Jawabnya semuanya ini. Artinya, maka setiap jiwa pasti tahu. Ma'ahdorat. Apa yang pernah dilakukan. Iya. Jawabu iza. Wama utifa alaiha. Sementara ma itu atof. Alimat nafsum ma'ahdorat. Semuanya begitu. Alimat nafsum ma'ahdorat. Kalau dirinci satu-satu. Ai iza hasala kullu ma taqaddama minal ahdas. Artinya, apabila terjadi semua peristiwa yang terdahulu diceritakan, wa waqa'at hadhil umur, dan terjadi alimat kullu nafsim ma'ahdorat, maka taulah setiap manusia atau jiwa apa yang pernah telah dilakukan. Kapan? Inda nasris suhuf. Ketika dibuka lembarannya. Dihisab, dikasih buku. Gitu kan? Tuh buku belum dibuka, udah terasa nilai amalnya. Logik apa enggak? Kebayang enggak itu? Iya, kebayang. Ya. Tuh, yang aman Pak Slamet kayaknya. Ya mah tetap selamat aja dia mah. Hah? Jadi itu rapat belum dibuka bagi kelas atau murid atau mahasiswa yang memang nakal, nggak belajar, ujian yang nggak jawab, dia udah tahu. Wah, ini mata kuliah ini segini, mata kuliah ini segini. Nah, nggak seperti di sekolahan di dunia. Masing-masing guru, kepala sekolah sudah pada pesan sama guru kelas masing-masing. Jangan malu-maluin sekolahan ya. Tuh, akhirnya kayak begitu. Nah, nanti mau nggak ada. Itu kurang lebih alimat nafsum ma'ahdorat. Ya, wa ma amilat min khairin au syarrin. Dia tahu yang dilakukan, kebaikan atau keburukan. Kama qala ta'ala yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdoro. Saat itu setiap jiwa tahu perbuatan baik yang pernah dilakukan, wa ma amilat min su, dan perbuatan buruk. Tawaddu. Lalu setiap jiwa berharap, lau anna bainaha wa bainahu amadam ba'ida. Seandainya anna bainaha,
hak kembali ke amal. Wa bainahu, kepada orangnya, antara amalan-amalan buruk dan si A gitu, dan aku amadan ba'ida, ada jarak yang jauh. Paham maksudnya? Ya. Tawadu berarti di sini berangan-angan. Si A waktu di dunia pengen deket sama si B. Si B pejabat, penentu nasib, pengen deket. Akhirnya nanti di akhirat pada berangan-angan. Coba seandainya aku dijauhkan dari si B sejauh timur dan barat. Tuh gitu. Nah, si A luar biasa banget. Dekat sama si dukun. Apapun yang diminta oleh dukun dipenuhi. Termasuk yang terlarang umpamanya. Akhirnya masuk neraka dua-duanya. Pada balik muka nggak pengen dekat. Berangan-angan. Oh, seandainya saya dijauhin dari dia. Sejauh timur dan barat. Gitu. Wa qala subhanah, apa ini? Yunabbaul insan yauma idzim bima qaddama wa akhar. Pada hari itu manusia diinformasikan bima qaddama, apa yang sudah dilakukan, wa akhar, dan yang belum. Wal ayatu min awalis surah ila huna syarat. Ayat mulai pertama sampai ke-13 kalau nggak salah itu, ila huna sampai sini adalah syarat. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal biharu, dan seterusnya itu syarat. Wa jawabuhu, jawabnya alimat nafsum ma ahdar. Wa qala al-Hasan Basri haza qasam wa jawab lahu. Ini adalah qasam. Paham qasam? Sumpah. Wasam tuh. Wan nujum tuh sumpah. Bersumpah terus syarat. Jadi sumpah perlu jawab, syarat perlu jawab, jawabnya dilebur jadi satu. Tuh menurut Imam Hasan Basri. Apa jawabannya? Alimat nafsu makan damat akhar. Qala al-Qurtubi wal qaulul awal asah. Pendapat pertama lebih sahih. Iya. Jawab syarat bukan jawab qasam maksud. Slide berikutnya, Pak. Wa idzal jahimu su'irat, apabila neraka dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, apabila surga didekatkan. Ai wa idza uqidatin nar, apabila dinyalakan neraka li a'daillah. Ini udah, Pak, ya. Berulang kayaknya ini. Selesai, Ustaz. Sudah selesai slide-nya. Oh, udah selesai ya? Udah. Berarti langsung yang ke itu berikutnya. Selesai ya, cepet ya. Kemarin dikit lagi itu.
Nah, ini fiqhul hayat ya. Oke. Memahami, menangkap pelajaran sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan. Itu namanya fiqhul hayat. Awil ahkam. Hadhihi zawahir tahdusu qabla au ba'dal ba'si yaumal qiyamah. Ini adalah fenomena yang terjadi sebelum kiamat dan setelah kebangkitan. Kiamat, trompet pertama. Nah, terus dibangkitkan, trompet kedua. Jarak antara trompet pertama sama kedua jangan dikira cuma seminggu 2 minggu. Ya. Itu 40 tahun. 40 tahunnya udah bukan 40 tahun dunia. 40 tahun, 1 tahunnya 1360 hari. 1 harinya saja 50.000 tahun dunia. Cepat apa lama ini? Tuh. Fatamla'un nafsu rahbatan. Maka membaca kisah itu, peristiwa itu, informasi itu, tuh rasa takut memenuhi jiwa. Itu namanya fatamla'un nafsu rahbatan. Wa tusirul khauf wa za'ra bainan nas. Tusiru menimbulkan rasa takut dan ngeri di kalangan manusia. Kenapa? Litubaddal makanu ya'lafuna wa yusyahidun. Makanu ya'lifuna wa yusyahidun. Kenapa ngeri? Karena kehidupan mereka akan berganti. Dari yang biasa, ya'lifun, biasa. Wa yusyahidun, dan yang mereka saksikan. Wal qasdu min ti'dadiha, tujuan diulang-ulangnya tanda kiamat dan banyak, itu namanya ti'dadiha. Apa tujuannya? Takhwiful bashar, menanamkan rasa takut pada manusia. Setelah itu wal i'dad, dan melakukan persiapan liyaumil qiyamah, kedatangan hari kiamat, bima yuhaqqiqu lahumun najat, dengan sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka, wal aman, dan memberi rasa aman, wassalamah, dan keselamatan. Umpamanya kita mau ke LBIQ, mendung, gede banget mendung. Dan harus datang waktu ujian lagi. Tuh. Pada cari payung, bawa payung, itu kurang lebih. Kalau dia naik motor, bawa jas hujan. Pas hujan turun, udah siap di badan, dipakai. Aman apa enggak? Aman. Sampai apa enggak? Sampai. Naik motor, perjalanan jauh, umpamanya. Wah, harus dipenuhin bensinnya. Nah, ini tujuan-tujuan Allah menginformasikan hal-hal yang menakutkan dalam hal kiamat agar kita tuh melakukan persiapan gitu. Orang mau perjalanan jauh saja pakai persiapan. Ntar nggak ada restoran, ada pandemik, kita bawa aja lah gitu. Fahuwa inzar musbak. Maka informasi tentang kiamat mulai dari idza syamsu kuwirat
dan seterusnya, itu adalah inzar, peringatan, musbak, dini, peringatan dini. Peringatan dini penting apa enggak? Tuh bagi yang di lereng Gunung Merapi, di pantai mau ada tsunami, oh sangat mengharapkan. Allah tahu betul itu, maka diturunkan ayat yang berkaitan dengan kiamat. Walaqad a'zara man unzira. Sungguh tuh a'zara mengambil pelajaran. Man unzira atau unzaro. Nih unzaro lebih tepat. Orang yang memposisikan ayat itu sebagai peringatan. Tuh, dia a'zara mengambil pelajaran. Walaqad tadammanal inzar muwajahat tasnatai asyrata alam alal qiyamah. Peringatan itu berisi 12 tanda kiamat. Pertama, wahya takwirus syams, yaitu menggulung matahari. Maksudnya hilang cahayanya. Wan kidarun nujum, berjatuhan bintang-bintang. Bayangin ini, bukan bintang film. Watasyirul jibal, hilang berterbangannya gunung-gunung. Ta'tilul isyar, diabaikannya onta-onta yang hamil tua. Wahasrul wuhush, dikumpulinnya binatang buas. Tasjirul bihar, dinyalakannya laut jadi tsunami, terus lautnya pindah ke darat, airnya semua. Maka laut kosong, diisi oleh gunung Merapi menyala-nyala. Tuh gitu. Wa tazwijun nufus. Tazwij yakni mempertemukan ruh dengan badan. Sebentar. Iya. Wasu'alul mau'udah, ditanya bayi perempuan yang dipendam hidup-hidup. Wa nasrusuhu fil amal, dibukanya lembaran amal. Wa kastus sama kama yuksaful ihab al-jild. Kastu pada mulanya dikeset, tahu dikeset. Ya, dulu udah saya beri informasi. Potong kerbau, pala dipisah, tinggal badan, kaki sampai buntut hitam. Itu gambaran malam. Terus dengan tenaga yang kuat sekali, dipegang ujung kulit di leher, ditarik ke belakang. Itu namanya kusitok. Dikeset. Ya. Maka gelapnya hilang, malamnya hilang. Tinggal badan tanpa kulit, badan kerbau tanpa kulit yang putih terang. Begitu Allah memberikan gambaran pergantian malam dan siang. Ngeset kerbau saja dalam artian harfiah, pertanyaan siapa yang mampu punya tenaga? Apalagi ngeset malam jadi siang, itu kan bukti kedikdayaan Allah. Keset itu sama kusitat ya. Iya. Wa kastus sama kama yuksaful ihab, ihab al-jild. Seperti halnya dibuka, uksaf, mukasyafah dibuka. Kulit aniz zabihah, dari sembelihan. Watas'irul jahim, dinyalakan jahanam.
ai iqaduha, yaitu dinyalakan. Wa izlaful jannah idna'uha, didekatkan surga. Berikutnya Pak. Wa ayyu rohbatin tahdusu hinama yazhabu daw'us syams wa yazlimul kaun. Rasa takut yang bagaimana lagi yang bisa melebihi peristiwa hilangnya cahaya matahari, gelapnya alam semesta, wa tatahafutun nujum, dan berjatuhannya bintang-bintang, wa tatasaqatu, sama berguguran, wa tantashiru, wa tatanasar, sama tuh berjatuhan. Fatazulu ma'alimul jamal, maka hilang tanda-tanda jamal. Ini Pak Jamal mau hilang tanda-tandanya. Keindahan maksudnya. Wa takla'ul jibal, bukan takla ini. Tukla'ul jibal minal ardi. Tukla dicabut gunung dari tanah, dari bumi. Wa tasiru fil hawa, lalu berterbangan di udara. Fatakunu kathiban muhilan, maka keadaan menjadi sangat menakutkan. Kathib sama makhif, muhil sama menakutkan. Ai ramalan sailan, seperti pasir yang bertaburan. Watusbihu kal ihni, akhirnya menjadi seperti bulu. Watakunu habaan mansura, bahkan bagai debu yang berterbangan. Wasaraban fatamorgana la haqiqata wala wujudalahu, yang tidak ada wujudnya. Kasarob, bagai fatamorgana. Alladzi laisa bisyai, yang bukan apa-apa. Wa ta'udul ardu qa'an sof-sofan, bumi menjadi qa'an ruangan, sof-sofan yang kosong. La turofiha iwajan wala amta, tidak dilihat di muka bumi itu yang belok-belok, wala amta, yang tinggi-tinggi. Sampai sini dulu. Paham maksudnya? Matahari hilang cahayanya, bintang-bintang yang lain berjatuhan, gunung berterbangan, bahkan yang ada di permukaan bumi tenggelam, akhirnya jadi rata. Paham itu? Kayak gitu rata. Bagai ruang terbuka. Nggak ada bengkoknya, belok-beloknya, dan nggak ada undukan yang tinggi-tinggi, rata kayak kita masuk ke aula, ya, lobi sebuah hotel besar raksasa, tuh kayak begitu. Fatazulul mut'ah biha fi ainir ra'i, maka hilang rasa indah di mata orang yang melihat. Watuhmalun nauqul hawamil, onta-onta yang mengandung hamil dibiarkan. Allati fi butuniha uladuha, padahal di dalam perutnya ada anak-anaknya. Ba'dal inayati biha, padahal sebelumnya itu menjadi pusat perhatian. Li'annaha a'azza ma takunu 'alal aram. Sebab onta yang mengandung
adalah harta yang paling berharga di kalangan bangsa Arab. Wahaza ala wajhil masal. Semua ini adalah bentuk perumpamaan. Kenapa? Li'anna fil qiyamah la takunu naqah asyra. Sebab pada hari kiamat sudah tidak ada lagi onta-onta yang mengandung. Walakin arada bihil masal. Tapi Allah ingin menggambarkan perumpamaan. Apa itu? Anna haula yaumil qiyamah. Huru-hara kiamat. Laukana lirrajuli naqatun asyra. Seandainya kiamat terjadi dan orang masih punya onta yang mengandung, la'at tolaha, pasti akan dibiarkan. Wastaghala binafsiha, dia akan sibuk hanya dengan dirinya saja. Watuh syarul wuhush, binatang buas dikumpulin. Itu cuma kumpulin. Hatta yaktassali ba'diha mimba. Sampai tuh binatang satu sama lain pada minta kisos. Minta kisos. Fayuqtassu lil jama' minal korna. Maka binatang yang tak bertanduk minta dilakukan kisos kepada binatang yang bertanduk. Oke. Summa yuqalu laha. Habis sudah dilakukan kisos, selesai, dibilang kepada binatang-binatang itu, kuni turoba. Jadi abulah kalian. Selesai. Nggak ada neraka bagi mereka. Wahaza huwal ma'nal asah. Inilah makna yang paling sahih. Waqilah hasyruha mautuha wahalakuha. Dan ada juga yang berpendapat dimaksud binatang buas dikumpulkan, artinya dimatikan dan dihancurkan. Apa maksudnya? Ini lagi menjelaskan tentang wa idal wuhusyu nusyirat ya, husyirat ya. Apabila binatang-binatang buas dikumpulkan. Tuh. Kumpulin untuk dikisos. Tapi ujungnya bukan soal dikisosnya. Ujungnya diselesaikan perkara mereka dan mereka tidak masuk neraka. Lalu dibilang kepadanya, kuni turoban. Jadi abulah kalian. Pada saat itu orang-orang kafir menyaksikan. Lagi dikisos, habis itu terus jadi abu. Maka Al-Quran mencatat, merekam angan-angan orang kafir. Dalam surat An-Naba ayat terakhir. Laitani kuntu turoba, seandainya aku kayak mereka. Jadi abu. Wa ala kulli hal tata'azamul makhawif min ru'yati ma yahdus. Kesimpulannya bahwa hal-hal yang menakutkan pada hari kiamat tata'azam, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Bukan tambah kecil. Kayak penderitaan yang dialami oleh si A dalam kondisi politik sekarang, umpamanya tuh lihat, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Nggak seberapa. Bisa jadi bagi yang bersangkutan itu dia tertawa dalam hatinya. Nanti gitu. Nanti Allah punya catatan kuat. Pertama siapa yang bunuh? Apa motivasinya membunuh? Dan seterusnya dan seterusnya. Itu tata'azam.
Oke, slide berikutnya, Pak. Waktu sajarul bihar. Itu sajar disundut, dinyalain laut. Tapi prosesnya tadi. Kiamat, laut tumpah ke darat, maka kosong tuh laut, terus diisi sama gunung-gunung berapi. Keluar apinya. Kan di bawah laut itu di dasar ada gunung berapi. Aitu qadu iqadan syadidan. Artinya dinyalakan dengan dahsyat. Watasirul bihar wal ardu kulluha bisaton wahidan. Akhirnya daratan sama lautan, laut sama darat semuanya jadi satu hamparan. Satu hamparan. Bi ayam la'a makanal bihar biturabil jibal. Yaitu ruangan dalam laut menjadi tempat abunya, debunya gunung-gunung. Fatazulu suratu jamalil bahri. Maka hilanglah gambar keindahan laut. Fi masyhadit tabi'ah. Seperti halnya keindahan yang disaksikan secara alamiah. Berapa? Umpamanya kita jalan-jalan ke pantai yuk. Maka yang ada dalam pikiran ombak. Ombaknya ombak apa? Ombak air, air laut. Nah, nanti itu ombaknya berubah. Jadi ombak api, itu kurang lebih. Udah nggak ada indahnya. Indah berganti menjadi rasa yang menakutkan. Nggak usah berganti api, itu ombak. Air saja, kalau dilipat gandakan gelombangnya aja udah menakutkan. Apalagi diganti sama api. Gitu kurang lebih. Wayah dusul ba'su, maka terjadilah kebangkitan. Fatukronul arwahu bil adsad. Kemudian ruh-ruh dipertemukan dengan jasadnya. Watus alul bintul madfunah hayatan. Bayi yang dipendam hidup-hidup ditanya an sabab wa'diha wa qatliha. Tentang kenapa mereka dipendam dan dibunuh. Semua itu tujuannya litaubikhil fa'il. Untuk menjelekkan perbuatan si pelaku. Walau mihi dan tercelaknya. Ala fi'lihi. Atas perbuatannya. Makhafatal hajah wal imlak. Karena khawatir hajah, yaitu kebutuhan hidupnya. Wal imlak, kelaparan. Awis sabbi, atau tercela. Jadi kalau melihara anak perempuan tercela. Dia takut tuh. Wal istirqaq. Lalu takut dijadikan budak. Wali ilhaqil banat bil malaikah. Dan juga ada sebab lain, anak perempuan, bayi-bayi hidup dipendam karena takut dianggap sebagai malaikat. Karena mereka beranggapan malaikat itu anak perempuan Allah. Tuh, li'annahum kanu yaqulun, sebab mereka berkata al malaikatu banatullah. Malaikat adalah anak perempuan Allah. Wa kullu dzalika ghairu maqbul. Semuanya itu tidak masuk akal. Fa innaha qutilat bighairi dzambin. Mereka dibunuh tanpa dosa. Wa iqabul qatili an-nar. Ya. Balasan orang yang membunuh adalah neraka. Wa tunsharu sahaiful a'mal. Maka dibuka lembaran amal. Allati
katabatil malaika fiha, lembaran yang malaikat menulis di dalamnya, ma fa'ala ahluha, apa yang dilakukan oleh orang yang memiliki lembaran itu, min khairin wa syarrin, berupa kebaikan atau keburukan. Tutwa bil maut, paham ini? Tutwa dilipat. Kita lagi hidup nih, kebaikan dicatat oleh malaikat, keburukan dicatat, baik buruk dicatat semua. Termasuk lagi nyontek waktu ujian dicatat apa enggak? Enggak. Ah. Enggak, kenapa? Karena pengawasnya ridho. Kerjasama. Tolong menolong. Menolong. Nah, terus mati. Mati itu buku ditutup. Nah, itu menjadi sinkron dengan idza mata ibnu Adam in qata'a. Putus amalannya. Karena amalannya putus, maka buku ditutup. Apaan yang mau dicatat? Nggak ada. Nanti kiamat, kebangkitan baru dibuka. Wa idzas suhufu nusyirat, tuh dibuka. Wa tunsyaru soha'a, tutwa bil maut, itu maksudnya dilipat pada waktu mati. Wa tunsyaru fi yaumil qiyamah, dibuka pada hari kiamat, yakni saat hisab, ya. Fayaqifu kullu insan ala sahifatihi, maka setiap orang berdiri di atas lembarannya. Tuh kan bahasa Arab mah nggak boleh dipahami harfiah. Artinya berdiri di atas lembarannya, dia nggak bisa pindah kemana-mana. Tuh itu kamu. Yang kedua, lembaran amal itu sendiri adalah cerminan jati dirinya. Dia nggak bisa pakai jati diri orang lain. Dia tukar. Nah, kalau di kelas kan masih bisa tukar jawaban. Tukar buku. Bisa apa enggak? Bisa. Itu namanya fayaqifu ala kulli insan ala sahifati. Dan yang kedua, berikutnya itu nggak bisa dilakukan. Pindah, bisik sana, bisik sini nggak bisa. Karena luar biasanya pikiran mereka hanya terfokus pada lembaran masing-masing. Ya. Faya'lamu ma fiha, lalu dia tahu apa yang ada di dalamnya. Fayaqul, lalu dia berkata. Apa tuh bacanya? Siapa tahu saya dapat hadiah. Ayo, apa bacanya itu? Mim, alif, sama lam. Mali hada. Mali apa malu? Malu hadza. Oh, ada yang malu. Ya, jangan malu-malu. Malu-malu. Nah, itu istifham dari ma dengan li. Kalau di surat Yasin, wa maliyala a'budul ladzi fatarani, maka artinya kenapa? Mali hadzal kitabu la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Maka artinya kenapa? Buku ini sama sekali tidak meninggalkan yang kecil. Catatannya maksudnya. Wala kabiratan, maka diterjemahkan apalagi yang besar. Kecil aja dicatat, apalagi yang besar. Illa, kecuali ahsoha. Ditulis, dihitung, dicatat, didata. Tuh. Ihso usukan, itu artinya cacah jiwa. Ya. Itu kafi.
Ma li hadzal kitabu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jadi nggak ada yang nggak tercatat, dicatat semuanya. Slide berikutnya, Pak. Watuk satu sama kamayuk satul jildu anil kabsi wa ghairihi. Tuk satu dikupas, dikuliti langit. Paham itu dikuliti langit? Langit maksudnya benda-benda langit. Kayak ini majaz, ya. Majaz alakonya ya mahaliyah. Kamayuk satu sebagaimana dikuliti kulit dari kambing atau kerbau atau siapa saja. Wa fi hadza ghayatur rahbah. Dan ini adalah puncak rasa yang sangat menakutkan. Udah terbayang belum makna dikuliti kalau kambing kerbau tadi? Nah sekarang langit dikuliti. Nggak usah langit, bumi dulu. Bumi ujungnya katakan pinggir pantai. Di atas ada bangunan luar biasa. Tumbuh-tumbuhan, pepohonan. Terus dikuliti. Digulung. Kayak kita gulung karpet. Tuh, di atas karpet ada banyak sesuatu. Gulung kayak gitu. Dahsyat apa enggak itu? Bahkan dalam ayat lain terjadi pada gempa yang belum lama ini di mana itu? Di Sulawesi, daerah mana itu? Ada kampung yang hilang, ya tak? Tenggelam. Coba. Nggak ada pohonan, nggak ada tumbuhan, lumpur aja. Itu kan dahsyat sekali. Dan itu terjadi total. Kalau itu mah lokal. Ya, waktu kadunar lil kufar. Api dinyalain lil kufar buat orang kafir. Wa yazdadu fi ihma'iha. Dan bertambah ihma panasnya. Wa tudnal jannah. Terus dideketin surga. Wa tuqarrab minal muttaqin. Didekatkan kepada orang bertakwa. Fayatahaddadu masirul khalaik. Maka menjadi jelas. Tahaddad daripada batas. Pada mulanya batas. Menjadi terbatas. Menjadi jelas batasnya. Gitu kurang lebih. Masirul khalaik. Tempat kembalinya makhluk. Hina hudusi hazil waqa'i al-jisam. Yaitu ketika terjadi peristiwa besar ini. Ta'lamu kullu nafsin ilmal yakin. Setiap jiwa tahu dengan yakin. Ma'amilat min khairin wa syarrin. Apa yang dilakukan. Baik kebaikan atau keburukan. Wa ta'rifu masiraha. Dan dia tahu tempat kembalinya. Jadi jelas. Nggak ada yang samar-samar. Nggak ada yang bingung. Saya ke surga apa ke neraka ya? Nggak ada. Nggak ada. Gitu. Ja'a fi sahihain an Adi Ibni Hatim. Dalam kitab sahihain didapat hadis dari seseorang bernama Adi putra Hatim. Si Adi berkata, kalau Rasulullah SAW, ma minkum min ahadin, tak ada seorang pun dari kalian, illa wasayukallimuhullah, kecuali dia akan diajak ngomong oleh Allah. Ma bainahu wa bainahu turjuman. Nggak ada penterjemah antara dia dan Allah. Fayanzuru aymana minhu.
lalu dia melihat ke sebelah kanannya. Fala yara illa ma qaddamah. Maka dia enggak melihat kecuali apa yang dulu pernah dilakukan. Wa yanzuru as'ama minhu. Dan dia melihat ke sebelah kirinya. Fala yara illa ma qaddama baina yadayhi. Kecuali apa yang pernah dia lakukan. Fatastaqbiluhun nar. Maka dia akan menghadapi neraka. Faman istata'a minkum ayyattaqiyan nar. Oleh karena itu nih pelajarannya. Barang siapa di antara kalian yang bisa menjaga dirinya dari api neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan sebiji korma, fal yaf'al, lakukanlah. Paham maksudnya? Nanti ditunjukkan neraka setelah ditunjukkan amal. Maka udah mendekat ke neraka. Hadis ini memberikan informasi, gambaran kayak apa butuhnya terhadap sesuatu perbuatan yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Luar biasa, sangat butuh. Ya apa tidak? Paham? Paham apa enggak? Ya, kita antrian di loket umpamanya. Membawa persyaratan sesuai yang telah dikumpulkan. Udah dekat, ternyata ada satu kurang. KTP. Kita nggak bawa KTP. Nggak mungkin lagi balik lagi ke dunia gitu, kurang lebih cari KTP. Nah, berusaha tuh sekuat tenaga. Kalau bisa pinjam fotokopian, umpamanya begitu. Bukan soal KTP-nya yang hendak diceritakan. Soal gambaran batin, suasana kebatinan. Maka dalam hadis ini, Pungpung belum sampai ke sana. Apa kata Nabi? Faman istata'a minkum ayyattaqiyan nar. Jika ada di antara kalian yang bisa menjaga diri dari api neraka, walaupun hanya dengan sebutir korma, falyaf'al. Lakukanlah. Kapan? Sekarang, ya, bukan nanti. Tuh. Biji korma bukan dalam artian harfiah. Udah, cari sebiji. Cari tukang minta-minta, bukan begitu, ya. Fal yaf'al, hendaknya lakukan. Ya, tapi apa maksudnya? Ya apa saja. Ya, al-halfu li isbati sidqil wahyil qur'ani wa nubuwwatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Half artinya sumpah. Wasyamsi wan nujumi wal bihari dan seterusnya, itu sumpah. Sumpah itu apa? Li isbat, untuk meyakinkan. Sidqil wahyi al-Qur'ani, benarnya wahyu Al-Qur'an dan kenabian Rasul. Udah ya, ada lagi? Slide berikutnya. Oh. Hanya jawab dulu, Ustaz. Oh, boleh. Udah jawab, udah pukul 9. Oh iya, boleh. Silakan Pak Jamal yang menjawab. Ya, saya jawab paling A, B, C doang, Ustaz. A, B, C, D. Udah jawabannya gitu. Saya mau istirahat dulu. Silakan. Silakan Pak Saya Yahya. tanya Pak Yai. Ya, saya tanya Pak Yai. Ini kan tentang kiamah ini, tentang keimanan kita terhadap hari akhir sebagai salah satu fondasi rukun iman kita. Pertama-tama dulu juga di awalnya ditekankan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Yang jadi pertanyaan, kita sudah dikasih gambaran seperti ini. Pada faktanya kenyataan hidup,
Orang masih berani membunuh tanpa dosa. Korupsi Indonesia tertinggi. Yang melakukan orang Islam. Yang bersahadat. Pertanyaannya, kemarin saya ikut soalnya ini, para Madinah. Kenapa orang ateis Cina bisa mengeliminir hukum koruptor? Denmark yang tidak bersahadat itu paling tinggi rating di dunia tanpa korupsi. New Zealand, Indonesia yang bersahadat tinggi rekornya. Nggak signifikan itu haji 200.000 orang per tahun. Nggak ada hasilnya. Apa yang salah dengan kita? Sistem apa yang akan dibangun oleh Islam sehingga terwujud konsep-konsep yang sangat sempurna ini? Allahnya Esa, nabinya akhlaknya karimah, Qurannya sempurna. Tapi kenapa kitanya begini? Demikian, terima kasih. Lah itu mau dari para Madinah, ngapain ditanyain ke sini lagi? Nggak bisa jawab orangnya, Pak, ketika ditanya begitu. Sebab Islam Kalau di sono aja nggak bisa jawab, apalagi di Parung. Enggak, Pak, karena mereka nggak menguasai dari segi ininya. Nah kalau saya coba menjawab, saya tanya dulu jawabannya mau yang bagaimana gitu. Mau yang seperti Rasulullah membangun sistem di Madinah, bahwa tidak hanya sekedar dengan moral, tapi dengan sistem. Biarpun moralnya jelek, tidak beriman seperti Cina, tapi sistemnya kuat, hukumnya tegas, maka bisa tegak itu, korupsi bisa hilang. Nah kalau jawabnya itu mah kelamaan. Ya gimana dong? Makanya saya tanya, seluruhnya akan mendapatkan godaan. Besar kecilnya godaan sesuai dengan fungsi iblis, nyeret agar dia dapat teman di neraka adalah calon penghuni surga. Ya tidak. Kalau memang udah tahu, yang ateis, yang kafir, yang segala macam, enggak iman, itu udah pasti. Oleh karena itu yang digoda. Nah, sadar betul informasinya kayak begitu, nah kita kan harus mempertebal tameng, mempertebal pelindungan, gitu. Udah apa kuncinya tadi kembali kepada ikhlas. Ikhlas bukan cuma di hati, ikhlas di amal, perbuatan. Iya Allah, Pak Yahya nambahin silahkan. Jadi yang ingin digali adalah seperti Rasulullah membentuk sistem di Madinah, menyelesaikan masalah umat itu tidak hanya sekedar dengan konsep moral, tidak hanya sekedar dengan konsep-konsep agama, tapi harus dengan suatu sistem